Yang termasuk najis mulato itu apa saja? Ini hanya satu ya, najis mulato itu adalah air liur anjing atau babi. Jadi kalau kalian dijilat anjing itu berarti badanmu itu yang dijilat anjing itu terkena najis mughaladhah. Harus disucikan. Bagaimana cara menyucikannya? Dibasuh dengan air yang suci menyucikan sebanyak 7 kali. Salah satunya pakai tanah atau pasir. Nah, ini ya. Jadi di sini ada yang perhatikan air yang suci menyucikan. Air itu kan ada yang air mustakmal, ada yang air mutanajis, ada yang air musyamas. Nah, air yang bisa digunakan untuk bersuci itu air yang suci menyucikan. Selanjutnya adalah najis sedang atau najis mutawasitoh. Ini najis mutawasitoh ini najis yang paling banyak jenisnya, ya. Tapi sebelum masuk ke apa saja yang termasuk najis mutawasitoh, najis mutawasitoh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama najis mutawasitoh hukmiyah dan yang kedua adalah ainiyah. Hukmiyah itu maksudnya najis yang sudah tidak bisa dilihat. Artinya saking lamanya najis itu hilang, nggak kelihatan. Itu hukmiyah. Tapi kita yakin bahwa itu ada najisnya, gitu ya. Kita tahu di situ ada najisnya, tapi tidak bisa dilihat oleh mata karena mungkin saking lamanya. Ya, tapi kita mesti ingat, oh di situ ada najis. Nah, itu namanya najis hukmiyah yang tidak bisa dilihat. Zatnya tidak bisa dilihat. Itu tetap namanya najis mutawasitoh, tapi hukmiyah yang tidak bisa dilihat. Yang berikutnya, yang nomor 2 adalah najis ainiyah. Ini yang masih dilihat, masih bisa dilihat zatnya, jadi masih kelihatan. Yang tidak bisa dilihat karena mungkin saking lamanya, ya itu namanya hukmiyah. Yang ainiyah adalah yang masih bisa dilihat. Bagaimana cara membersihkan najis itu? Dibasuh dengan air yang suci menyucikan dengan sampai hilang baunya, hilang warnanya dan hilang rasanya. Itu harus betul bersih, baunya sudah tidak ada, warnanya tidak ada, rasanya juga tidak ada. Itu baru namanya suci. Kalau misalkan kalian tangan kalian terkena kotoran ayam, ya kan, dibasuh dengan air tapi masih berbau, masih bau kotoran ayam, berarti belum suci. Harus dibasuh lagi sampai hilang baunya, warnanya dan rasanya. Nah, terus apa saja yang termasuk najis mutawasitoh ini? Banyak sekali, darah, nanah, ya, kotoran ayam, ya, bangkai itu masuk dalam najis mutawasitoh atau najis sedang. Terus yang berikutnya najis mukhafafah atau najis ringan. Ini juga hanya satu cah. Najis mukhafafah itu hanya satu. Apa itu? Adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan atau minum selain air susu ibu. Nah, hanya itu, hanya air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Jadi kalau ada bayi laki-laki umurnya 3 tahun, dia pipis, ya nanti masuknya najis mutawasitoh, tidak najis mukhafafah, gitu ya. Jadi yang najis mukhafafah itu syaratnya pertama bayinya laki-laki. Yang kedua bayi itu belum berumur 2 tahun. Terus yang ketiga syaratnya adalah belum pernah makan atau minum selain air susu ibu. Hanya itu. Najis mukhafafahnya satu itu. Terus bagaimana cara menyucikannya? Cukup kita percikan air aja di area yang terkena pipisnya bayi laki-laki tersebut. Karena hampir tidak ada najisnya, cukup dibersihkan, tidak usah diguyang, tidak usah dibasuh. Cukup kalian percikkan dengan air suci yang menyucikan, najis sudah hilang. Jadi dari ketiga najis ini yang paling banyak itu adalah najis
mutawasitoh, ya kan? Kalau mulut hanya satu, air liur anjing atau babi. Yang kedua nih mukhafafah juga hanya satu, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan atau minum selain air susu ibu. Nah, ya selain itu nanti masuknya ke ini ya, apa namanya, najis sedang atau najis mutawasitoh. Sekarang ini penerapannya untuk perilaku yang bersih, yang suci itu bagaimana? Kita lihat. Ini ya, penerapannya perilaku bersuci itu pertama menjaga kebersihan diri sendiri. Kalau terkena kotoran langsung dibersihkan, ya kan? Minimal mandi 2 kali, karena menjaga kebersihan diri. Lalu menjaga kebersihan rumah. Ya, itu kalau kalian selalu menjaga kebersihan rumah, disapu, syukur-syukur dipel, itu berarti sudah menerapkan perilaku bersuci. Berikutnya menjaga kebersihan sekolah. Ini ya. Kalau kalian piket seminggu sekali itu ya kelasnya disapu, disolai sebagai bentuk apa penerapan dari perilaku bersuci. Yang terakhir menjaga kebersihan lingkungan. Ini lingkungan bisa lingkungan di rumahmu atau lingkungan di sekolah kamu. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Minggu depan ya akan Pak Ali lanjutkan dan tugasnya juga akan Pak Ali berikan pada pertemuan minggu depan. Demikian, tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.